Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 116-120. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu menghafal dengan tekun dan menghafal diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa alam 6 arah di pilar. Dia telah mendapatkan diagram teknik 3 eliksir tubuh penguasa alam 5 elemen yang belum lengkap di Istana Penekan Malapetaka, dan bersama dengan diagram sirkulasi alam 6 arah, bagian yang tidak dapat dipahaminya dalam diagram yang belum lengkap itu berangsur-angsur menjadi jelas. Namun, masih sangat mustahil untuk menambal diagram yang belum lengkap itu. Karena patriark muda itu telah melihat diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dia mungkin juga memiliki diagram alam 5 elemen yang tidak lengkap bersamanya. Bahkan jika itu juga tidak lengkap, mungkin dapat menambal diagram tidak lengkap yang diketahui Kinmu. Ini menyangkut kultivasinya dan dia harus tekun. Tiba-tiba seorang pendeta keluar dari belakang aula dan bertanya dengan sungguh-sungguh, di mana para cendekiawan dari makam sungai. Para cendekiawan makam sungai, silakan maju. Kalian tidak perlu mengikuti ujian ini, tunggu ujian berikutnya. Wei Yong menatap kosong dan berjalan keluar bersama dua cendekiawan lainnya. Saat mereka berjalan menuju aula dalam, dia menoleh ke belakang, Saudara Qin. Jangan berisik, biksu itu berkata dengan sungguh-sungguh, para sarjana dari makam sungai telah menderita banyak korban dan tidak perlu mengikuti ujian lebih lanjut. Sisanya akan tinggal di sini dan menunggu ujianmu. Kinmu sangat terkejut, ternyata ada seorang biksu di Imperial Chollege. Melihat begitu banyak penganut Tao sebelumnya, awalnya dia mengira bahwa meskipun namanya Imperial Chollege, itu tetaplah tempat ajaran Tao. Dia tidak pernah menyangka akan melihat seorang pendeta di sini. Buddhisme dan Taoisme hidup berdampingan di Imperial Chollege. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan biara petir agung. Tepat saat dia memikirkan hal ini, seorang biksu berjubah kuning keluar dari belakang aula. Dia memiliki alis yang tinggi dan panjang yang mengambang dan memegang sebuah buku catatan di tangannya. Melihat sekeliling, dia menundukkan semua cendekiawan di aula dengan tatapannya yang secerah salju dan membuka mulutnya, ujian ini tentang sifatmu. Suaranya menggelegar keras bagaikan lonceng besar yang berdenting, menggetarkan gendang telinga orang-orang di aula, membuat mereka terdiam. Ia duduk dalam posisi lotus dan alisnya terkulai saat berkata, saya akan membacakan mantra yang tersimpan dalam kitab suci ini, jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda dapat meninggalkan aula besar. Mereka yang dapat menahan kitab suci saya ini dapat melanjutkan ke ujian berikutnya. Beliau menyatukan kedua telapak tangannya dan memutar tasbihnya, sambil membaca doa dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Buddha berkata, Subhuti, semua bodhisattva dan mahasattva harus mengendalikan pikiran mereka sebagai berikut, semua makhluk hidup yang lahir dari telur, rahim, kelembaban atau melalui transformasi, dengan atau tanpa bentuk, baik yang berpikir maupun yang tidak berpikir, dan yang tidak berpikir maupun yang tidak berpikir, semuanya dituntun olehku menuju nirwana akhir untuk kepunahan reinkarnasi. Meskipun makhluk hidup yang tak terukur, tak terhitung, dan tak terbatas jumlahnya dituntun menuju kepunahan reinkarnasi, memang benar bahwa tidak ada satu makhluk hidup pun yang dituntun ke sana. Mengapa demikian? Suara Sang Buddha bergetar dan setiap mantra bagaikan turunnya seorang rulai, menyerang pikiran semua cendekiawan di aula tersebut, menyerang tubuh mereka, ki vital mereka, harta karun ilahi embrio roh mereka, dan harta karun ilahi 5 elemen mereka. Bahkan Buddha Rulai Agung muncul dalam pikiran mereka dan bersinar cemerlang. Getaran itu semakin kuat dan kuat, menjadi begitu kuat sehingga sulit bagi orang-orang untuk bertahan. Suara getaran itu membuat ki dan darah mereka tidak stabil dan menyebarkan ki vital mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mempertahankan harta karun ilahi mereka. Sangat sulit juga untuk bertahan melawan pembacaan kitab suci. Pikiran mereka sama sekali tidak dapat bertahan, seolah-olah semua pikiran mereka terungkap tanpa ada rahasia yang disembunyikan. Akhirnya, seorang cendekiawan tidak dapat menahan diri untuk tidak bangkit dan berlari keluar aula. Jika dia terus mendengarkan nyanyian biksu berjubah kuning, dia takut ki vitalnya akan langsung hancur dan harta ilahinya akan diambil alih oleh suara Sang Buddha. Otot, rambut, kulit, tulang, meridiannya bahkan mungkin hancur berantakan karena getarannya. Saat cendekiawan ini berlari keluar dari aula besar, beberapa orang lainnya tidak tahan lagi dan ikut berlari keluar.
Sebelum mereka sempat keluar dari aula besar, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah dan ingin sekali memuntahkan semua organ mereka. Biksu berjubah kuning itu tetap tidak tergerak dan terus melantunkan mantranya. Mantra-mantra agama Buddha terus bergemuruh dan suaranya semakin keras. Semakin banyak cendekiawan berlarian keluar dari aula besar, babak belur dan kelelahan. Tanpa disadari, hanya tersisa 20 orang di aula. Kinmu duduk di tengah aula saat suara Buddha menyerbu ke arahnya, mengguncangnya sepenuhnya. Pemuda itu tetap tidak tergerak dan melantunkan suara iblis dengan suara pelan. Dia berada dalam kebuntuan dengan suara Buddha saat menyerang sementara dia bertahan, menyebabkan dia bertarung dengan gembira. Suara Buddha ini memiliki dampak yang sangat kecil padanya dan tidak mampu menimbulkan gangguan apapun pada kesadarannya. Setelah beberapa waktu, Kinmu berubah ke bahasa dewa yang telah dipelajarinya dan menjadi sangat sibuk mencoba bersaing dengan suara Sang Buddha. Setelah beberapa saat, biksu berjubah kuning itu mengerutkan kening saat membuka matanya untuk melihat Kinmu yang duduk di sana dengan tenang sambil mengangkat kepalanya untuk melihat mural di pilar. Seolah-olah dia tidak bereaksi terhadap nyanyiannya dan saat ini, hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa di aula. Aneh sekali. Jelas sekali tertulis kata-kata jahat dalam evaluasinya dan menekankan pentingnya mengamatinya. Kalau hatinya benar-benar jahat, bagaimana mungkin dia bisa bertahan begitu lama di bawah suara Buddhaku? Biksu berjubah kuning itu bingung dan suara Buddha di mulutnya secara tidak sadar melambat saat dia berpikir, dia tidak memiliki sifat iblis sekarang. Jika aku sengaja memaksanya untuk kembali, aku khawatir semua cendekiawan di aula akan dipaksa keluar dari aula besar juga dan tidak ada yang akan lewat. Dia berhenti dan berdiri. Kalian semua telah lulus. Keluar dari belakang aula dan lanjutkan ke ujian berikutnya. Semua orang merasa seperti ada batu besar yang terangkat dari bahu mereka dan berdiri. Tanpa sadar mereka mengeluarkan keringat yang membasahi pakaian mereka. Hanya Kinmu yang tampaknya tidak punya perasaan dan tidak mengeluarkan setetes keringat pun. Biksu berjubah kuning itu mengamatinya lagi dan mengeluarkan daftar nama dan menambahkan catatan di belakang nama setiap orang. Ketika sampai di Kinmu, biksu berjubah kuning itu ragu-ragu sejenak sebelum menulis, hati seorang bayi yang baru lahir, tidak tergerak oleh dunia luar. Biksu itu berjalan keluar dari belakang aula dan melemparkan catatan itu ke langit. Bangau di udara terbang mendekat dan memegang catatan itu di paruhnya, lalu terbang ke atas. Biksu berjubah kuning itu kembali ke aula. Burung bangau itu terbang hingga setengah jalan ke atas gunung dan mendarat di depan sebuah aula besar. Burung bangau itu menyerahkan buku di paruhnya kepada seorang anak laki-laki yang sedang berjalan mendekat. Anak laki-laki itu bergegas memasuki aula dan menyerahkan buku itu kepada seorang Taois setengah baya di aula itu. Guru Lingyun, daftarnya sudah ada di sini. Taois Lingyun membuka daftar nama dan tersenyum. Setiap tahun, Imperial College harus memberikan 10 tempat untuk memilih siswa berprestasi dari alam embrio roh dan sarjana alam 5 elemen. Aku ingin tahu bakat apa yang ada di sini tahun ini. Dia melihat dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, masih ada 14 orang yang tersisa dan mereka semua memiliki evaluasi yang tinggi. Meskipun ada kerusuhan tahun ini dan bakatnya tidak sebagus sebelumnya, masih ada bakat muda yang layak mendapat perhatian. Dia menatap nama Kinmu dengan ekspresi aneh. Dia membaca evaluasi beberapa kali dan bingung, apa yang terjadi dengan orang yang bernama Kinmu. Mengapa mereka menulis bahwa dia memiliki sifat iblis dan menekankan untuk mengamatinya dan mengapa mereka mengatakan dia memiliki hati seperti bayi yang baru lahir dan tidak tergerak oleh dunia luar? Sekelompok orang menulis evaluasi dengan cara apapun. Anak laki-laki itu berkata, Guru, 3 cendekiawan dari makam sungai telah dipilih tanpa pengumuman. Guru harus mendiskualifikasi 7 orang di babak ini. Lebih jauh, Jenderal Strategi Surgawi mengatakan bahwa putrinya akan datang untuk ujian dan berharap guru akan lebih mempertimbangkannya. Juga, sebuah surat datang dari Istana Perwira Kekaisaran yang menyatakan bahwa salah satu cucunya ingin masuk ke perguruan tinggi kekaisaran untuk berkultivasi. Ada juga Jenderal Besar Kuda Putih dan keluarga Qin dari ibu kota. Raja Zenan juga mengirimi kami surat, Tuan Muda Raja Zenan juga ingin. Daois Lingyun mengalami sakit kepala hebat dan menggerutu. Mereka semua ingin masuk ke Imperial College dan mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Tidak peduli apapun, mereka semua lebih tinggi dariku. 3 cendekiawan dari River Tomb telah mengamankan 3 tempat, memberi muka kepada Imperial Preceptor. Sekarang 10 tempat telah menjadi hanya 7, bagaimana aku bisa mengatur begitu banyak orang? Apa latar belakang Kinmu ini? Mungkinkah dia dari keluarga Qin di ibu kota? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Keluarga Qin mengatakan bahwa tuan muda mereka bernama Qin Yu. Kinmu ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin.
Daftar sensusnya berasal dari prefektur Lizu. Daois Lingyun menghela napas lega dan berkata, aku hanya bisa menyalahkannya. Aku tidak akan membiarkan dia lulus ujianku nanti. Siapa lagi yang tidak punya latar belakang? Masih ada dua saudara laki-laki Ding San dan Ding He, serta gadis bernama Si Yun Xiang ini. Yang lainnya memiliki latar belakang tetapi tidak sekuat itu. Orang ini adalah kerabat kepala prefektur Sparrow Mountain dan ada juga dia yang merupakan sepupu hakim kota Yu. Taois Lingyun menghela napas lagi dan berkata, pejabat kedua dan ketiga juga tidak bisa tersinggung, tetapi dengan situasi saat ini, aku hanya bisa menyinggung mereka. Setelah Kinmu keluar dari belakang aula, dia mengangkat kepalanya dan di sana ada jalan pegunungan. 10 orang sarjana mendaki gunung bersama-sama dan tidak lama kemudian, jalan di depan tiba-tiba terbentang. Dengan air terjun yang menggantung di tebing batu giok, air terjun itu seperti batu giok yang mengalir dan dengan sinar matahari yang menyinarinya, air terjun itu memancarkan cahaya terang dan warna-warna yang cerah. Pemandangan yang spektakuler itu menyebabkan Kinmu dan yang lainnya berseru kagum bahwa itu benar-benar tanah suci para dewa. Kakak, nama keluargamu juga sih. Kinmu menatap gadis muda di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, marga Si cukup langka dan aku punya saudara yang bermarga Si. Gadis di sampingnya bernama Si Yun Xiang. Dia adalah gadis yang lembut dan pendiam dengan mata besar. Tidak banyak orang yang bermarga Si selain nenek Si. Ini adalah pertama kalinya Kinmu bertemu dengan orang lain yang bermarga Si. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali lagi dan melangkah maju untuk berbicara dengannya. Gadis muda bermarga Si itu tampaknya menyadari tatapannya dan menunjukkan ekspresi malu. Dia menundukkan kepala dan terus melangkah maju, mengabaikannya. Dia tahu bagaimana menjadi pemalu, jelas bukan nenek yang menyamar. Kinmu menghela napas lega sambil berpikir, nenek tidak akan pernah malu. Nenek sekarang berada di desa lansia cacat dan tidak bisa meninggalkan reruntuhan besar, apalagi berlari jauh-jauh ke sini. Jika dia nenek, dia pasti tidak akan menggunakan nama keluarga Si karena aku akan mencurigainya. Haha, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Dia sekarang agak ragu. Ketika dia mendengar nama gadis itu adalah Si Yun Xiang, dia sudah agak curiga itulah sebabnya dia pergi untuk mengujinya. Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di depan aula besar. Mereka hanya melihat seorang anak laki-laki memegang daftar nama di tangannya sambil menatap mereka dan berkata dengan jelas, para cendekiawan, ujian untuk tahap ini sangat ketat dan mungkin ada yang cedera atau bahkan kematian. Apakah ada yang ingin jatuh? Di depan balai sidang, ke-14 cendekiawan itu semuanya diam tak bersuara, tak seorang pun yang terjatuh. Anak laki-laki itu tersenyum dan melanjutkan, karena tidak ada yang terjatuh, maka kita akan mulai ujiannya. Guru, Daois Lingyun keluar dari aula dan tatapannya berputar mengelilingi Kinmu dan yang lainnya, sambil tersenyum, beberapa tahap pertama menguji fondasi, kreativitas, dan sifat kalian. Tahap ini menguji kekuatan kalian. Meskipun kalian semua adalah sarjana, sungguh luar biasa bagi kalian untuk bisa sampai di sini. Setiap dari kalian memiliki kekuatan yang menakjubkan. Aku, kepala aula dari Hall of Pureyang, akan secara pribadi menguji kalian semua. Para ulama saling memandang, lalu seorang ulama berkata dengan suara pelan, ini tidak adil. Tatapan mata Daois Lingyun berkedip dan dia terkekeh, tentu saja itu tidak adil. Kalian semua berasal dari sekolah dasar dan perguruan tinggi, yang tidak dapat dibandingkan dengan Imperial College. Selain itu, saya adalah seorang direktur Imperial College dan telah membaca semua kitab suci yang tersimpan di Imperial College, bahkan jika saya berada di alam yang sama, saya jauh melampaui kalian semua di sini. Oleh karena itu dalam ujian ini, kalian hanya perlu bertahan di bawah 3 gerakan saya. Selama kalian tidak kalah dalam 3 gerakan, kalian akan lulus. Dia tersenyum hangat, aku telah menyegel kultivasiku dan hanya membiarkan alam 5 elemen terbuka sehingga kalian semua bisa merasa tenang. Saat dia mengatakan itu, semua cendekiawan menghela napas lega. Selama itu adalah kontes di alam yang sama, mereka tidak takut pada siapapun. Bagaimanapun, mereka adalah praktisi bela diri yang luar biasa di sekolah dasar dan perguruan tinggi mereka sendiri. Mereka memiliki kepercayaan diri. Daois Lingyun juga tersenyum dan menjadi tenang. Meskipun itu adalah 3 gerakan dari alam yang sama, ada banyak ruang baginya untuk mengendalikan hasilnya. Hanya dalam 3 gerakan, dia bisa melakukannya dengan mudah dan tidak ada yang bisa melihat celah dan dia juga bisa mendiskualifikasi cendekiawan lain dalam 3 gerakan. Bagaimanapun, dia adalah seorang direktur Imperial College. Meskipun dia tidak berani mengakui bahwa dia tak terkalahkan di bidang yang sama, kehebatannya masih langka di dunia. Ding San, kamu yang pertama.
Taois Ling Yun menyegel kultivasinya sendiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, ambilkan pedang kayu itu." Anak laki-laki itu membawa 2 kotak pedang kayu dan meletakkannya secara vertikal di tanah. Taois Ling Yun mengulurkan tangannya dan benang ki vital yang halus terbang keluar dari jarinya. Sambil mengambil pedang kayu dari kotak pedang, dia berkata, "Ada 36 pedang yang disimpan dalam kotak pedang ini yang cocok untuk keterampilan pedang Celestial Dipper. Kamu dapat membawa kotak pedang di punggungmu atau dengan cara apapun yang kamu suka. Sementara itu, menggunakan 1 pedang saja sudah cukup bagiku." Cendekiawan bernama Ding San itu maju dan membawa kotak pedang di punggungnya. Ia membungkuk kepada Taois Ling Yun sebagai penghormatan dan melancarkan jurus pedang biduk surgawi, menyebabkan pedang-pedang kayu itu berterbangan keluar dari kotak pedang. Celestial Dipper Sword Skill adalah keterampilan pedang yang harus dipelajari oleh para cendekiawan dari seluruh dunia. Qin Mu telah melihat keterampilan pedang semacam ini di kapal menuju ibu kota. Ketika pertama kali melihatnya, hatinya terguncang dan berpikir bahwa praktisi seni bela diri dari Eternal Peace Empire sangat hebat. Hanya seorang praktisi seni bela diri biasa yang ditemuinya sudah dapat melakukan keterampilan pedang yang rumit seperti itu. Akan tetapi, setelah dia melihat hampir semua cendekiawan menguasai ilmu pedang biduk langit, dalam benaknya dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melawan 10 cendekiawan itu dengan 1 tangan saja. Ding San melancarkan jurus pedang Celestial Dipper miliknya. 36 pedang kayu itu berterbangan ke atas dan ke bawah. Kekuatannya tidak lemah. Namun, saat ia melancarkan jurus pedang ini, Qin Mu tahu bahwa ia pasti tidak dapat menangkis 3 jurus dari Taois Ling Yun. Ia bahkan tidak dapat menangkis 1 jurus pun. Taois Ling Yun menggunakan ki untuk mengendalikan pedangnya dan menusukkannya. Gerakan pedang itu sangat sulit karena menembus ke 36 pedang dalam sekejap dan mengenai dada Ding San. Pemuda ini terlempar ke belakang akibat tusukan itu dan jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. "Kultivasimu tidak lemah." Taois Ling Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum. Para cendekiawan lainnya ketakutan dalam hati mereka. Ilmu pedang Taois Ling Yun telah memasuki alam transformasi, juga disebut kesempurnaan. Arti transformasi adalah alam transformasi, untuk berubah menjadi alam dan membentuk dunia. Mencapai alam itu, seseorang tidak lagi dibatasi oleh keterampilan pedang mereka dan bahkan gerakan ceroboh pun merupakan keterampilan pedang. Hal yang paling mengerikan adalah meskipun Taois Ling Yun telah menyegel harta karun sucinya yang lain dan hanya membiarkan embrio roh dan harta karun suci 5 elemen terbuka, namun kultivasinya masih sangat padat dan jauh melampaui Ding San. Ini terlalu mengerikan. Apakah benar-benar ada orang yang mampu menghalangi 3 gerakannya? Tatapan mata Taois Ling Yun berkedip dan berkata, "Ding San, tinggalkan kotak pedang itu. Kau bisa turun gunung sekarang." Cendekiawan berikutnya, Qin Yu. Qin Mu terkejut saat melihat pemuda yang keluar. Pemuda itu sangat tampan dan memiliki fitur wajah yang sangat indah. Nada bicaranya tidak merendahkan atau sombong dan wajahnya membuat Qin Mu merasa familiar. Dia agak mirip dengan Qin Fei Yue, jenderal kecil Qin. Qin Mu berpikir dalam hati. Qiyu bergerak maju dan membawa kotak pedang di punggungnya sebelum membungkuk. Taois Ling Yun tersenyum, "Meskipun kamu berasal dari keluarga Qin dan mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar di semua lapisan masyarakat, aku tidak akan menahan diri dalam ujian ini. Tunjukkan padaku kemampuan terbaikmu atau kamu akan berakhir seperti Ding San." Qin Yu menjawab ya dan mengulurkan tangannya untuk mencabut pedang dari punggungnya. Dengan pedang kayu di tangannya, 35 pedang lainnya terbang keluar pada saat yang sama, namun, mereka tidak membentuk formasi pedang Celestial Dipper dan sebaliknya pedang-pedang itu bergerak lincah seperti naga yang berenang. Keterampilan pedang semacam ini bukanlah keterampilan pedang yang diajarkan di sekolah dasar dan perguruan tinggi. Bahkan Taois Ling Yun belum pernah melihat keterampilan pedang seperti ini sebelumnya. Dia hanya merasa pedang-pedang kayu ini seperti naga yang berenang dan ketika pedang-pedang kayu ini bersatu, mereka menjadi naga besar yang mengumpulkan kekuatan dari ke-35 pedang kayu, memiliki kekuatan yang luar biasa. Qin Yu berteriak dan energi vitalnya meledak. Energi vital harimau putihnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Saat energi vitalnya meresap ke dalam pedang kayu, itu benar-benar membuat pedang kayu berwarna keemasan seperti pedang emas. Kini, 36 pedang kayu yang telah melampaui emas dan besi itu menyerang Taois Ling Yun yang berada di bawah kendalinya. Taois Ling Yun berseru kagum dan berpikir dalam hati, ini bukan keterampilan pedang keluarga Qin. Ini seharusnya merupakan hasil pertemuannya sendiri yang tidak disengaja dan dia berhasil memahami keterampilan pedang yang berbentuk naga yang berenang. Bahkan jika keluarga Qin tidak mengirim surat untuk merawat Qin Yu, dia masih memenuhi syarat untuk menjadi sarjana kekaisaran di Imperial Chol Lege kita.
Qin Yu telah menapaki jalan sekolah teknik pertempuran dan sekolah seni ilahi. Keahlian pedangnya bagaikan naga yang berenang dan sangat tajam serta kuat. 35 pedang kayu itu terbang ke atas seperti 35 naga kecil dan pedang-pedang kayu itu bergabung menjadi 2 dan 3 dari waktu ke waktu. Itu seperti beberapa naga kecil yang bergabung menjadi naga besar dengan kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, pedang kayu di tangannya bahkan lebih kuat. Pedang di tangannya seperti bagian lain dari lengannya, menyerang kemanapun ia menunjuk dan sangat licik. Apa yang ia gunakan adalah teknik pertempuran yang sangat kuat. Qin Mu berada di samping dan hatinya sedikit berdebar. Qin Yu ini telah melihat seekor naga sungguhan. Benar, Qin Fei Yue telah membawa anak dari Raja Naga Sungai Bergelombang yang disegel dalam es misterius keluar dari reruntuhan besar dan kembali ke kedamaian abadi. Keterampilan pedang Qin Yu seharusnya telah dipahami dari naga muda itu. Mungkinkah naga muda itu telah diselamatkan? Selain naga muda yang tertusuk di jantungnya, ada juga pelindung junior sang putra mahkota, Gulinuan, yang juga disegel dalam es misterius itu. Sebagai pelindung junior putra mahkota dari peringkat pertama yang lebih rendah, kemampuannya pastilah luar biasa dan sekarang dia telah merampas pedang pelindung juniornya dan sarung pedang yang dicuri oleh si cacat. Jika Gulinuan mengenalinya, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, dia tidak membawa pedang pelindung junior bersamanya ke ujian dan meninggalkannya di paviliun pendengaran hujan dengan Fu Qingyun yang menjaganya. Bagaimanapun, pedang pelindung junior tetaplah pedang pejabat tingkat pertama yang lebih rendah. Meskipun telah hilang selama bertahun-tahun, pasti akan ada orang yang masih mengenalinya. Aku penasaran apakah Gulinuan masih menjadi pelindung junior putra mahkota. Tidak peduli dia masih menjadi pelindung junior putra mahkota atau tidak, dia bukanlah seseorang yang bisa kuhadapi. Aku harus mencari patriark terlebih dahulu. Qin Yu dan Dao Ling Yun bertarung dengan hebat. Sayangnya, hanya ada 3 gerakan dan dalam 3 gerakan itu, mereka berdua telah menyerang dan bertahan berkali-kali. Setelah 3 gerakan, Dao Ling Yun mengembalikan pedangnya dan tersenyum, kamu telah lulus. Qin Yu menghela napas lega dan mengembalikan pedang kayu itu ke dalam kotak pedang sebelum meletakkannya. Qin Mu sedikit mengernyit. Pertarungan antara Dao Ling Yun dan Qin Yu tampak luar biasa, tetapi memberinya perasaan aneh. Seolah-olah Dao Ling Yun tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Jurus Qin Yu memang sangat rumit, tetapi kultivasinya tidak jauh lebih tinggi dari Ding San sebelumnya. Dao Ling Yun bisa saja menggunakan kultivasinya yang padat untuk menekan Qin Yu, tetapi sebaliknya, ia menggunakan pedang untuk melawan 36 pedang lawan. Bukankah ini menggunakan kekurangan seseorang untuk melawan kekuatan lawan? Kultivasi Qin Mu sangat kuat dan terlebih lagi Blind telah mengajarinya keterampilan kebangkitan mata 9 surga dan meskipun dia hanya mengolah surga pertama, penglihatannya menakjubkan dan dapat melihat titik ini. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Selanjutnya, Qin Mu. Dao Ling Yun tersenyum. Qin Mu melangkah maju dan hendak membawa kotak pedang ketika Dao Ling Yun bertanya, nama keluargamu juga Qin? Qin Mu mengangkat kepalanya dan mengangguk padanya, nama keluargaku adalah Qin. Dao Ling Yun tersenyum, sayang sekali itu bukan Qin dari keluarga Qin. Qin Mu mengangkat alisnya dan tidak membawa kotak pedang. Dia kemudian tersenyum samar, guru, saya sedikit lebih bodoh dan saya lebih suka yang lain. Bisakah saya memiliki kedua kotak pedang itu untuk digunakan? Dao Ling Yun tidak mempermasalahkannya dan tersenyum, silakan saja. Aku hanya butuh pedang kayu. Qin Mu juga memindahkan kotak pedang lainnya dan menaruhnya di sampingnya. Energi vitalnya melesat keluar, berubah menjadi benang energi vital setebal lengan yang memasuki salah satu kotak pedang dan sebuah pedang kayu melesat keluar. Dao Ling Yun tertawa terbahak-bahak, bagaimana kamu berlatih? Apakah gurumu tidak memberitahu kamu cara memurnikan ki vitalmu, memurnikan ki menjadi benang? Qin Mu membungkuk lagi dan tersenyum jujur, saya belum belajar. Tolong guru. Dao Ling Yun meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya sementara benang ki vital halus yang tak terdeteksi membuat pedang kayunya berterbangan di sekelilingnya sambil dia tersenyum, kau boleh menyerang. Jari-jari tangan kanan Qin Mu saling bertautan membentuk jurus pedang. Dengan tenaga vitalnya yang tiba-tiba meledak dengan dahsyat, dia melangkah maju dan jurus pedang di tangan kanannya menusuk ke depan yang diikuti dengan gerakan cepat ke atas. Ci, gendang telinga semua orang hampir meledak karena suara siulan pedang kayu yang menembus udara. Jantung Dao Ling Yun berdegup kencang dan buru-buru mengendalikan pedang kayunya untuk bertahan, namun, dia tidak menghalangi apapun. Kemudian diikuti oleh pedang kayu Qin Mu yang melesat ke atas dan dia terbang ke udara. Bentuk pedang jentik, Qin Mu tetap tanpa ekspresi saat jari-jari pedangnya terus menusuk ke depan. Tepat saat Dao Ling Yun terlempar ke udara dan bisa bereaksi,
pedang kayu itu telah menusuk dadanya, membuatnya terlempar ke belakang. Saat dia menerobos pintu aula besar, dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, Kinmu menghentakkan kakinya dan kedua kotak pedang itu terguncang 3 kaki dari tanah. Gesper kotak pedang itu meledak dengan bunyi letupan saat pedang kayu itu melesat keluar seperti kilat dan menusuk ke dalam aula besar satu demi satu. Buk, 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 buk. Serangkaian suara terbelah yang disebabkan oleh pedang kayu yang menusuk pedang kayu terdengar dari aula bagian dalam dan dalam sekejap mata, kedua kotak pedang itu kosong karena 71 pedang kayu membentuk satu garis. Begitu pedang depan menusuk dada Taois Ling Yun dan menghabiskan semua kekuatannya, pedang di belakang akan datang menusuk dan membelah pedang depan untuk terus menusuk Taois Ling Yun di jantungnya. Saat pedang datang satu demi satu, tidak ada waktu baginya untuk mengatur napas. Buk-buk, di samping kaki Kinmu, 2 kotak pedang yang kosong jatuh ke tanah dan berguling 2 kali. Di belakangnya ada para cendekiawan yang tercengang dan menatap kosong. Bahkan anak laki-laki yang berada di bawah Taois Ling Yun juga menoleh dengan leher terpelintir dengan cara yang mengejutkan. Mereka semua ternganga saat melihat ke arah aula bagian dalam tanpa berkata apa-apa. Di belakang Hall of Pure yang terdapat Hall of Supreme Learning milik Imperial Chollege. Hall of Supreme Learning beberapa kali lebih besar dari Hall of Pure yang. Di depan aula tersebut terdapat tangga panjang yang memiliki 999 anak tangga. Di puncak tangga dan di depan aula besar terdapat Saint Seat, tempat yang hanya bisa diduduki oleh Kanselir Agung Kekaisaran. Namun, pada saat ini, yang duduk di kursi suci bukanlah Patriark muda dari Sekte Iblis Surgawi yang juga merupakan Kanselir Agung Kekaisaran. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah kuning di tubuhnya dan mahkota di kepalanya. Patriark muda dari Sekte Iblis Surgawi duduk di bawahnya dan di bawah Patriark ada ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang berdiri di tangga, serta sebuah direktorat. Di bawah tangga terdapat para cendekiawan dari seluruh dunia yang tengah mengikuti suatu kontes. Para cendekiawan yang bisa datang ke sini semuanya adalah praktisi seni dewa dan isi ujian mereka berbeda dari cendekiawan seperti Kinmu. Para cendekiawan yang bisa datang ke sini semuanya telah melalui ujian yang sangat sulit. Ketika para cendekiawan ini sampai di sini setelah melalui cobaan dan kesengsaraan, beberapa di antara mereka pingsan dan langsung didiskualifikasi ketika mereka melihat lelaki berjubah kuning di kursi suci bersama dengan watak yang demikian besar. Orang yang berada di kursi suci itu adalah putra langit dari Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini, Kaisar Yanfeng. Kaisar Yanfeng secara pribadi telah mengunjungi Imperial Chollege dan ini bukanlah hal yang tidak terduga. Kaisar Yanfeng telah datang ke sini berkali-kali untuk memeriksa para cendekiawan di seluruh dunia yang tengah mencari ilmu dan menjadi murid putra langit. Perguruan tinggi kekaisaran, perguruan tinggi, dan sekolah dasar adalah senjata Kaisar Yanfeng untuk menghadapi sekte yang berakar dalam. Terutama untuk perguruan tinggi kekaisaran yang merupakan yang terpenting dari semuanya, tidak mungkin dia tidak akan memeriksanya. Di bawah tangga, ada banyak cendekiawan yang saling bersaing dalam pertempuran sengit ketika tiba-tiba mereka mendengar ledakan keras. Pintu belakang Hall of Pure yang berada di depan Hall of Supreme Learning meledak terbuka dan sesosok tubuh terpental mundur dan jatuh ke medan perang. Di belakangnya ada pedang-pedang kayu yang menusuk ke arah sosok yang terbang mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Angin pedang bersiul dan suara benturan terus terdengar. 71 suara terdengar terus-menerus dan saat pedang menghantam sosok itu dan menghantamnya ke tangga, membuatnya terkapar di punggungnya. Di bawah aula pembelajaran tertinggi, suasana benar-benar hening. Para cendekiawan yang sedang berkompetisi semuanya linglung saat mereka menatap kosong ke arah orang di tangga. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suasana hening total di depan aula pendidikan tinggi. Ratusan anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer yang berada di tangga juga terkejut. Setelah beberapa saat, Kaisar Yanfeng tersenyum dan berkata dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, "Rektor Agung, sepertinya kompetisi untuk siswa sekolah dasar jauh lebih meriah daripada kompetisi untuk siswa perguruan tinggi. Bahkan direktorat pun kalah telak. Sekarang saya tertarik untuk melihat kompetisi siswa sekolah dasar." Patriark muda tersenyum, "Jika Yang Mulia ingin melihatnya, maka kami akan memanggil para sarjana ini untuk maju dan bertanding di sini." "Ling Yun, apakah kamu masih belum bangun? Tidakkah kamu merasa cukup malu?" Pendeta Tao Ling Yun merasa malu dan bersalah. Dia segera berdiri dan meminta maaf kepada Kaisar Yanfeng. Masih ada sebilah pedang kayu yang tertancap di dadanya. Pedang kayu ini adalah pedang ke-72. Dengan 72 pedang yang terus-menerus menancap di dadanya pada posisi yang sama, pedang-pedang kayu itu telah menancap ke otot-ototnya dan hampir menusuk ke jantungnya. Beruntung dia berhasil membuka segel harta karun sucinya yang lain saat dia terbang kembali dari serangan.
Hanya dengan kekuatan sihirnya yang pulih, dia tidak dibunuh oleh Qin Mu. Akan tetapi, dia telah kehilangan muka di hadapan seluruh Imperial College dan bahkan di hadapan Kaisar, para anggota Dewan Istana, dan sampai ke mancanegara. Di antara para anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer, ada beberapa yang merupakan utusan dari negara asing. Kaisar Yanfeng tersenyum, Direktorat, Anda benar-benar mampu untuk benar-benar dipukuli seperti ini oleh seorang siswa sekolah dasar. Siapa yang memukul Anda? Panggil dia. Saya ingin melihat siapa yang berani mengalahkan pejabat tinggi peringkat keempat di istana kekaisaran saya. Taois Lingyun menjadi semakin malu dan ingin sekali mencari lubang untuk dimasuki. Patriark muda memanggil direktorat lain dan membiarkannya menemani Taois Lingyun. Dia kemudian tersenyum dan berkata, Yang mulia, Lingyun pasti meremehkan musuh dan membiarkan sarjana sekolah dasar itu menang. Namun, kemampuan sarjana sekolah dasar ini juga luar biasa. Untuk dapat mengalahkan Lingyun seperti ini, bahkan aku mulai penasaran dan ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan seperti ini. Di depan Aula Pureyang, Qin Mu bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menoleh ke belakang. Ia melihat beberapa cendekiawan di belakangnya masih belum sadar. Hanya gadis bernama Si Yunxiang yang menatapnya dengan mata terbelalak dan ketika ia melihatnya menoleh ke belakang, gadis ini segera menarik kembali tatapannya dan menundukkan kepalanya sambil mengusap sudut-sudut pakaiannya. Penampilan pemalu ini, dia jelas bukan nenek Si. Qin Mu penuh percaya diri saat dia berpikir dalam hati. Tepat pada saat ini, Daois Lingyun dengan cepat berjalan mendekat bersama seorang direktorat lainnya. Anak laki-laki itu segera menyambut Daois Lingyun kembali dengan memanggil, Guru. Piak, anak laki-laki itu terjatuh karena ditampar oleh Taois Lingyun dan pengurus lain di sampingnya mengerutkan kening. Kakak senior, mengapa kamu harus bersikap picik dan melampiaskan amarahmu pada anak kecil? Taois Lingyun memasang ekspresi muram saat dia memandang ke arah Qin Mu dengan hati yang dipenuhi amarah yang tak terpadamkan. Kau, ikutlah denganku. Direktorat lainnya melihat ke arah cendekiawan lainnya dan berkata, kalian semua juga ikut. Ujian di Aula Pure yang akan dihentikan sementara. Semua cendekiawan tersadar dan segera mengejar. Semua orang datang ke bawah tangga di depan aula pembelajaran tertinggi dan jantung mereka tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa ada begitu banyak orang di sini dan mereka semua adalah tokoh bergengsi di kekaisaran, bahkan kaisar pun ada di antara mereka. Qin Mu melihat sekeliling dan menahan diri untuk melihat ke bawah. Wei Yong juga berdiri di bawah tangga tetapi dia tidak mengikuti ujian apapun. Ketika dia melihat Qin Mu, dia ingin menyapanya tetapi dia menahannya sambil mencubit telinganya dan menggaruk pipinya karena frustrasi. Kaisar Yanfeng tersenyum, siapakah cendekiawan sekolah dasar yang telah menghancurkan direktoratku? Coba aku lihat. Qin Mu melangkah maju dan mengangkat kepalanya untuk menatap langsung ke arah kaisar, sambil berpikir, ini adalah Kaisar Yanfeng, Kaisar Kekaisaran Perdamaian Abadi saat ini. Kaisar Yanfeng berbeda dari apa yang dibayangkannya. Dalam imajinasinya, Kaisar Yanfeng seharusnya adalah sosok yang bijak dan suci, memiliki kehadiran yang mengagumkan seperti Dewa Surgawi, namun, Kaisar Yanfeng ini tampak ramah. Ia mengenakan jubah naga kuning di tubuhnya dan memiliki sabuk merah yang disematkan dengan emas dan batu giok. Wajahnya sedikit montok dan area di antara alisnya lebar. Ia memiliki batang hidung yang tinggi dan memiliki kumis serta janggut. Kumis tumbuh di atas bibir atasnya dan kumis beruang tumbuh di bawah bibir bawahnya yang jauh lebih pendek daripada kumis di atas, namun, itu tidak terlalu mengganggu. Seseorang pasti sering membantunya memangkas kumis dan jenggotnya sehingga rapi dan tidak berantakan, tampak bergaya. Kaisar Yanfeng menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum, masih muda, sangat jarang seseorang memiliki kemampuan seperti itu. Kamu berasal dari mana? Qin Mu membungkuk dan ingin mengatakan prefektur Lizu ketika dia berubah pikiran. Dia menjawab dengan jujur, saya dari reruntuhan besar. Tepat saat dia mengatakannya, seorang jenderal kecil tiba-tiba keluar dari barisan dan membungkuk, Yang mulia, mohon berikan perintah untuk menangkap orang ini. Dia orang terlantar dari reruntuhan besar. Saat dia mengatakannya, seluruh hadirin langsung riuh. Melihat ke arah sumber suara, Qin Mu sedikit khawatir. Dia melihat bahwa jenderal kecil itu adalah Qin Fei Yue, jenderal kecil Qin. Qin Fei Yue tentu saja tidak asing dengannya. Mereka tidak hanya bertemu sekali dan bahkan mengobrol satu sama lain di penginapan di kota naga perbatasan. Qin Fei Yue tahu sebagian latar belakangnya. Pada saat ini, seorang menteri tua di samping Kaisar Yanfeng berkata dengan suara rendah, Yang mulia, adik laki-laki ini adalah tabib dewa gang bunga yang saya temukan. Tabib dewa Flower Alley, masih muda. Kaisar Yanfeng terkejut sejenak dan tersenyum, mundurlah, jenderal kecil Qin.
Dia sudah mengatakan bahwa dia berasal dari reruntuhan besar, jadi mengapa kamu harus bingung? Qin Fei Yue memprotes, Yang Mulia, orang ini memiliki latar belakang yang meragukan dan terkait dengan sekte iblis surgawi. Yang Mulia, mohon pahamilah. Kaisar Yan Feng mengerutkan kening dan berkata, kultus iblis surgawi juga merupakan sekte di bawah kekuasaanku, dan mereka juga orang-orangku. Sekarang kau membuatku menghancurkan orang-orangku sendiri, lalu bagaimana aku akan memerintah kultus iblis surgawi? Qin Fei Yue masih ingin membantah, tapi ekspresi Kaisar Yan Feng berubah sedikit muram saat dia melambaikan tangannya, mundurlah. Di antara para penasihat istanaku, ada elit dari setiap sekte dan setiap aliran sesat. Berdasarkan asal-usul mereka, ada setengah dari mereka yang berasal dari aliran sesat dan sekte setan. Jenderal kecil Qin, kau sedikit keterlaluan. Qin Fei Yue hanya bisa mengundurkan diri. Kaisar Yan Feng menatap Qin Mu dan tersenyum, di bawah seluruh langit, setiap tempat adalah tanah kaisar. Di perbatasan tanah, setiap individu adalah menteri kaisar. Tanahku tidak hanya terbatas pada perdamaian abadi, bahkan orang-orang dari reruntuhan besar adalah orang-orangku. Kau adalah murid dari sekte iblis surgawi. Qin Mu membungkuk dan menjawab, benar sekali. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak sambil melihat para anggota Dewan Pengadilan Sipil dan Militer di sebelah kiri dan kanannya. Kultus iblis surgawi selalu sulit dipahami dan sekarang bahkan para pengikut kultus mereka masuk ke perguruan tinggi kekaisaran untuk mencari ilmu. Kanselir Agung, Anda telah melakukan perbuatan yang hebat. Patriark muda membungkuk, ini adalah keberuntungan yang mulia. Seorang menteri kabinet di sampingnya berkata, Yang Mulia, orang ini mungkin orang yang terlantar. Orang yang ditinggalkan. Kaisar Yan Feng tidak peduli dan menjawab dengan santai, bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh para dewa, bukan berarti aku juga akan meninggalkan mereka. Para dewa dapat meninggalkan semua makhluk hidup, tetapi aku tidak bisa. Ketika mereka datang ke tanahku, tidak peduli apapun asal-usul mereka, mereka adalah orang-orangku. Jadi tidak ada orang yang ditinggalkan. Seorang menteri tua melangkah maju dan membungkuk, tetapi Yang Mulia, akhir-akhir ini ada sekte yang membuat kekacauan dan saya khawatir sekte iblis surgawi juga mulai gelisah. Jika orang ini adalah mata-mata dari sekte iblis surgawi, sekte-sekte dunia persilatan ini selalu ingin membuat keributan besar untuk menakut-nakuti saya. Kaisar Yan Feng juga sedikit pusing dan mencibir, di permukaan, mereka memberontak terhadap guru kekaisaran tetapi mereka sebenarnya memberontak terhadapku. Mereka ingin aku bergerak dan membiarkan mereka duduk di tahta naga. Sungguh angan-angan. Di masa lalu, negara bergantung pada sekte dan sekte memutuskan siapa yang harus menjadi kaisar. Sekte-sekte ini mengandalkan negara dan rakyat jelata untuk menghisap darah mereka, membunuh kaisar manapun yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sekarang, keadaan sudah berbeda dari masa lalu. Sekte-sekte sekarang hanya bisa bergantung pada negara. Saat dia mengatakannya, tidak diketahui hati nuraninya yang mana yang tergerak. Saat dia berdiri dengan penuh semangat, guru kekaisaran dan aku mendorong transformasi dan itu untuk mengubah situasi di mana sekte mengendalikan jalur kehidupan rakyat jelata dan negara. Aku tidak hanya menginginkan perubahan, aku juga menginginkan revolusi, untuk mengubah kehidupan sekte-sekte ini dan mengubah hidupku. Jika sekte-sekte ini tidak ingin berubah, mereka hanya perlu menunggu aku untuk mengubah hidup mereka. Sumber daya yang dikendalikan sekte-sekte itu semuanya akan menjadi milik kekaisaran dan mereka bisa melupakan tentang penggunaan paksaan terhadapku. Sekarang hanya sekte-sekte yang perlu berubah, bahkan istana kekaisaran harus berubah. Jika istana kekaisaran tidak berubah, cepat atau lambat kita akan tamat. Kalian semua mengatakan guru kekaisaran itu ekstrim tetapi dia tidak se-ekstrem aku. Tindakan guru kekaisaran mengikuti niatku. Memberontak guru kekaisaran berarti memberontak padaku. Seluruh Imperial College benar-benar sunyi dan tidak ada suara yang terdengar. Kaisar Yan Feng jelas-jelas berkomentar berdasarkan perasaan pribadinya, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengintimidasi para menterinya. Itu juga untuk menyatukan hati seorang penguasa dan para menterinya sehingga mereka dapat bekerja sama. Setelah beberapa saat, Kaisar Yan Feng tersenyum dan kembali duduk di kursinya, aku kehilangan ketenanganku. Direktorat, bawakan daftar nama itu. Taois Ling Yun segera menyerahkan daftar nama itu dan Kaisar Yan Feng mengambil kuas merah tua dan menulis beberapa kata di bawah nama Qin Mu, mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah murid Putra Langit. Setelah selesai, dia menutup daftar nama itu dan mengembalikannya kepada Taois Ling Yun. Kaisar Yan Feng menatap patriark muda itu dan berkata, Kanselir Agung, memilih sarjana pada dasarnya adalah tugasmu. Sekarang aku telah mengambil keputusan sendiri dan memilihkannya untukmu, apa pendapatmu? Patriark muda tersenyum,
Yang Mulia adalah seorang guru brilian yang memiliki bakat luar biasa dan visi yang berani. Ini adalah keberuntungan reruntuhan besar. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya berulang kali, menjilat, kau menjilatku lagi. Baiklah, biarkan para cendekiawan melanjutkan kompetisi mereka. Direktorat Imperial College menerima perintah tersebut dan membiarkan banyak cendekiawan melanjutkan kompetisi mereka. Masih ada beberapa orang yang belum menyelesaikan ujian mereka di antara para cendekiawan sekolah dasar sehingga mereka juga melanjutkan ujian mereka di depan aula pembelajaran tertinggi. Taois Ling Yun masih menjadi orang yang menguji mereka. Bahkan jika Taois Ling Yun ingin bersikap lunak pada generasi muda para pejabat tinggi dan bangsawan itu, dia tidak berdaya. Bagaimanapun, semua peserta di sini sekarang adalah praktisi kuat yang memiliki mata tajam. Jika dia berani main-main, dia akan ketahuan. Ujian ini berlangsung hingga malam sebelum berakhir. Ada yang gembira dan ada yang kecewa, terutama bagi para mahasiswa. Persaingan mereka bahkan lebih ketat dan kejam, sehingga yang bisa masuk Imperial College hanya 1 dari 100. Hanya tersisa 5 tempat untuk sarjana sekolah dasar dan mereka yang berasal dari keluarga terpandang lebih terpelajar dan mengungguli murid-murid dari keluarga miskin. Di antara kelima sarjana ini, hanya Si Yun Xiang yang berhasil lulus ujian dan menjadi sarjana kekaisaran di Imperial College. 4 orang lainnya semuanya berasal dari keluarga terkenal. Bukan karena pelajar dari keluarga miskin tidak bekerja cukup keras, mereka hanya dibatasi oleh sumber daya. Seni bela diri, mantra, dan keterampilan pedang yang diajarkan oleh semua sekolah dasar dan perguruan tinggi adalah sama, dan tidak peduli seberapa mahir mereka, mustahil bagi mereka untuk menembus penghalang ini. Selain mengolah apa yang diajarkan sekolah dasar dan perguruan tinggi, dengan para ahli dalam keluarga mereka sendiri yang membimbing mereka, para pewaris keluarga terkenal juga mengolah seni pamungkas mereka sendiri yang diwariskan dalam keluarga mereka, oleh para leluhur mereka dan bahkan oleh sekte mereka. Itulah sebabnya proporsi sarjana dari keluarga miskin yang memasuki Imperial College tidak tinggi. Semua ini tercermin di mata Qin Mu dan dia berpikir dalam hati, jika ini terus berlanjut untuk waktu yang lama, para petinggi di Kekaisaran Perdamaian Abadi akan selalu direbut oleh pengaruh keluarga dan sekte terkenal. Para pengikut orang miskin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitan mereka dan tidak akan pernah menduduki posisi penting di istana kekaisaran. Dengan cara ini, kekaisaran tidak akan bertahan lama. Kaisar Yan Feng memiliki hati untuk berubah, namun, saya bertanya-tanya apakah dia dapat mengubah situasi ini. Dalam situasi seperti ini, para penguasa akan selalu menjadi penguasa dan hierarki akan semakin kuat. Maka, beberapa pengaruh akan semakin kuat di antara para penguasa dan semakin besar pengaruh tersebut, semakin banyak sumber daya yang akan mereka peroleh dan akhirnya menjadi tumor ganas di kekaisaran. Ketika hari itu tiba, para cendekiawan malang itu memberontak. Tumor ganas itu akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan malapetaka dan keruntuhan kekaisaran dapat terjadi hanya dalam semalam. Ketika ujian selesai, direktorat mengatur tempat tinggal mereka. Setiap orang yang telah menjadi sarjana kekaisaran memiliki tempat tinggal mereka sendiri di Imperial College. Tempat ini disebut Scholar Residence, tempat para sarjana tinggal. Setiap sarjana memiliki halaman dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar dan para sarjana kekaisaran biasanya tinggal di tempat tinggal mereka sendiri karena ada semua yang mereka butuhkan di sana. Bahkan ada pembantu yang membantu mereka membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan untuk mereka. Dengan cara ini, para sarjana tidak akan terganggu oleh hal-hal sepele sehari-hari mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang berstatus, mereka bahkan dapat membawa pembantu atau dayang mereka sendiri. Qin Mu tidak punya apa-apa, jadi tentu saja dia tidak punya hal-hal sepele. Aku ingin tahu apakah aku bisa membawa Hulinger juga. Saat aku sudah tenang dan bertemu dengan Patriark, aku akan membawanya. Qin Mu melihat sekeliling dan menemukan bahwa Gunung Giok tempat Imperial College berada jauh lebih besar dari yang terlihat. Ada gunung di gunung dan gua di gua. Selain Hall of Pureyang, Hall of Asureyang dan Hall of Supreme Learning, ada juga sekitar selusin aula istana dari semua jenis dan ada juga Floor of Heavenly Records. Lantai catatan surgawi adalah tempat penyimpanan buku-buku yang memiliki sekretaris. Sesuai namanya, sekretaris bertugas menjaga buku-buku rahasia. Buku-buku yang disimpan di lantai catatan surgawi adalah catatan-catatan kuno yang dikumpulkan kekaisaran dari sekte-sekte di dunia ini. Catatan-catatan ini dijaga oleh para sekretaris. Qin Mu berhenti dan melihat sekeliling. Dia juga melihat orang-orang berjalan ke sana kemari di lantai catatan surgawi yang ramai dengan berbagai aktivitas. Kebanyakan dari mereka adalah cendekiawan kekaisaran dan ada juga generasi muda keluarga kekaisaran.
Bagaimana perasaan Tuan Muda Sekte setelah datang jauh-jauh ke sini? Sebuah suara tua terdengar dari belakangnya dan Qin Mu berbalik untuk membungkuk memberi salam, Patriark. Orang yang datang adalah sang Patriark muda. Meskipun penampilannya masih muda, suaranya sangat kuno. Dia tersenyum, tidak perlu formalitas. Qin Mu menenangkan diri dan berkata, setelah datang jauh-jauh ke sini, aku telah melihat keadaan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan itu memberiku dampak yang sangat besar. Hatiku bergejolak. Patriark muda menjadi tertarik dan melangkah maju. Oh, ceritakan padaku tentang hal itu. Qin Mu mengikuti jejaknya dan berbicara sambil berjalan. Ketika aku datang ke sini, aku mengamati sepanjang jalan. Aku melihat seluruh Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki pertanda keberuntungan besar. Jalan dan seni ilahi mereka adalah untuk penggunaan sehari-hari rakyat jelata dan berkembang setiap hari. Mereka memanggil hujan ketika ada kekeringan dan mengejar awan ketika ada banjir, yang mendekati keajaiban. Ada kapal terbang di udara, perahu yang bepergian di darat dan bahkan seni penyempurnaan pil digunakan dalam kehidupan sehari-hari rakyat jelata, menciptakan keajaiban. Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin sedang dalam kekacauan sekarang tetapi itu tidak akan bertahan lama dan mereka akan menjadi sangat kuat setelah ini. Patriark muda membawanya ke sebuah danau di gunung. Berdiri di tepi danau dan di bawah naungan pohon willow giok, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, menurutmu, mana yang memiliki masa depan yang lebih menjanjikan, sekte atau negara? Dari apa yang kau katakan, kau percaya bahwa sekte tidak akan pernah bisa menandingi negara. Qin Mu menganggukkan kepalanya, sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College telah memastikan bahwa Eternal Peace Empire adalah sekte terbesar di dunia. Sekte-sekte lainnya hanyalah sekolah dasar dan perguruan tinggi untuk sekte ini, yang hanya menyediakan sarjana untuk Eternal Peace Empire. Bagaimana sekte-sekte ini bisa melawan Eternal Peace Empire? Patriark muda itu duduk dan di tepi pantai ada 2 set alat pancing. Dia memberikan satu kepada Qin Mu dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian melemparkan umpan ikan ke dalam air dan tersenyum, namun, sekarang seluruh negeri sedang memberontak, banyak sekte mengambil kesempatan ini untuk memberontak. Percikan api dapat menyebabkan kebakaran hutan dan dengan guru kekaisaran yang terluka parah, saya melihat Kekaisaran Perdamaian Abadi mendekati krisis dan kekaisaran dapat binasa kapan saja. Qin Mu juga melemparkan tali pancing dan umpan ke dalam air, tertawa terbahak-bahak, Patriark, kau mencoba menyesatkanku, kan? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melonggarkan kendali hanya untuk memahaminya dengan lebih baik. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap semua kekuatan pemberontak di dunia dalam satu gerakan. Hal ini tidak luput dariku sehingga wajar saja jika Patriark tidak bisa menyembunyikannya. Patriark muda itu memiliki ekspresi tenang saat dia melihat permukaan danau. Setelah beberapa saat, dia berkata, bukan hanya melonggarkan kendali untuk mencengkeram mereka dengan lebih baik. Kamu melewatkan trik melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi memang rusak parah dan menderita luka serius. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menipu semua sekte di dunia. Qin Mu terkejut dan berteriak, guru Kekaisaran Perdamaian Abadi terluka. Patriark muda itu menggelengkan kepalanya, orang lain yang telah melukainya. Konon, 3 monster tua dari generasiku telah menyerangnya bersama-sama dan melukainya dengan parah. Aku telah mengunjunginya setelah dia kembali ke ibu kota dan dia memang terluka parah. Qin Mu tidak bisa berkata apa-apa. Dia selalu mengira guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggunakan metode melonggarkan kendali untuk memancing pasukan pemberontak keluar. Dia tidak pernah menyangka guru Kekaisaran Perdamaian Abadi benar-benar terluka. Dia mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan menggunakan ini untuk memancing orang-orang ini keluar. Patriark muda melanjutkan dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, jika sekte-sekte ini berpikir bahwa mereka dapat menyingkirkan guru Kekaisaran Perdamaian Abadi dengan cara ini dan menghancurkan Kekaisaran Perdamaian Abadi, mereka mungkin akan menderita kerugian. Pemimpin sekte muda, apa pendapatmu tentang guru Kekaisaran Perdamaian Abadi? Qin Mu menjawab dengan kagum, pahlawan di antara manusia, berpikiran luas dan terbuka, bakat yang tak tertandingi. Patriark muda itu tersenyum, ketika dia datang kepadaku untuk menanyakan jalan, aku juga berpikir begitu. Awalnya aku ingin mengangkatnya sebagai muridku, tetapi bakatnya yang luar biasa sudah cenderung melampauiku, oleh karena itu aku telah membuang pikiran ini agar tidak menahannya. Sekarang Kekaisaran Perdamaian Abadi berada di atas semua sekte, sekolah, dan aliran sesat di dunia. Kekuatan mereka tak tertandingi, dan pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi juga merupakan bakat yang tak tertandingi. Kalau begitu, bagaimana aliran sesat kita bisa tenang? Ada niat untuk mengujinya dalam perkataannya. Sejak kalimat pertama yang diucapkannya setelah bertemu Qin Mu,
dia sudah memulai pengujiannya pada Kinmu. Mengikuti ujian Imperial Chollege dan menjadi sarjana kekaisaran di Imperial Chollege hanyalah ujian pertama bagi Kinmu yang menguji kekuatannya. Dan sekarang dia sedang menguji kebijaksanaannya. Apakah dia memiliki kebijaksanaan untuk mengelola sekte iblis surgawi dan apakah dia memiliki kebijaksanaan untuk menjadi master sekte? Kinmu merenung sejenak dan berkata, ada dua jalan bagi sekte suci kita. Jalan pertama adalah mengubah sekte menjadi sebuah negara, membiarkan sekte suci kita mendirikan sebuah negara. Jika sekte suci kita mendirikan sebuah negara, kita harus pergi jauh dari perdamaian abadi. Karena nasib kekaisaran perdamaian abadi menjadi semakin makmur, pengajar kekaisaran pasti akan memindahkan pasukannya keluar untuk menelan wilayah tetangga setelah dia memadamkan pemberontakan. Di kekaisaran, kita tidak akan mampu melawan kekaisaran perdamaian abadi dan jika kita terlalu dekat, kita juga tidak akan mampu melawan kekaisaran perdamaian abadi. Jika kita pergi jauh dari perdamaian abadi, tidak ada fondasi bagi sekte suci kita dan saya khawatir akan sulit bagi kita untuk bangkit bahkan setelah puluhan tahun. Patriark muda menganggukkan kepalanya dan berkata, jalan pertama sangatlah sulit. Kultus suci kita didasarkan pada rakyat jelata. Meninggalkan perdamaian abadi berarti fondasi kita akan hancur. Jalan ini tidak mungkin. Apa jalan kedua? Jalan kedua adalah bergantung pada. Kinmu melanjutkan, sekte suci bergantung pada kekaisaran perdamaian abadi. Ekspresi kepala suku muda itu sedikit berubah dan dia tertawa dingin, kau menjadi pemimpin sekte dan ingin memusnahkan sekte suci kami. Beraninya kau, penggal kepalamu. Kinmu bingung, patriark tidak punya pemikiran ini. Sang patriark muda terdiam sejenak dan mendesah, ya, aku melakukannya. Taruh kepalamu sementara di lehermu, dan lanjutkan kata-katamu. Kinmu melanjutkan, saya melihat bahwa jalan pengajar kekaisaran perdamaian abadi agak sesuai dengan ajaran sekte suci kita, jalan orang suci yang digunakan sehari-hari oleh orang biasa. Jika sekte suci kita bergantung pada perdamaian abadi, kita tidak akan merosot seperti sekte lain dan malah bisa berkembang dan tumbuh lebih kuat. Ini adalah poin pertama. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chollege milik Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki kekurangan dan itu sangat besar. Itu tidak dapat dilihat dalam waktu singkat, tetapi setelah 2 hingga 300 tahun, hasilnya akan terlihat jelas. Sang patriark muda menampakkan ekspresi penasaran dan bertanya, apa kekurangannya? Kinmu bertanya, bolehkah aku bertanya kepada patriark, berapa persen sarjana di Imperial Chollege berasal dari keluarga miskin? Sang patriark muda tersenyum karena dia jelas tahu apa yang dimaksudnya. Dia menjawab, 10%. Kinmu bertanya lagi, selama bertahun-tahun ini, berapa persen pejabat muda di Kekaisaran Perdamaian Abadi berasal dari Imperial Chollege? Patriark muda itu menjawab, 72% berasal dari Imperial Chollege. Para menteri tua lainnya berasal dari berbagai sekte besar dan ada juga beberapa yang telah naik selangkah demi selangkah. Menurut spekulasi saya, 200 tahun kemudian, semua pejabat di dunia akan berasal dari Imperial Chollege dan tidak akan ada lagi sarjana dari keluarga miskin di Imperial Chollege. Kinmu melihat pelampungnya tenggelam ke bawah dan tidak terburu-buru menarik kembali tongkatnya, sebaliknya, dia menunggu sebentar, 200 tahun kemudian, anak-anak dari keluarga miskin akan tetap miskin sepanjang hidup mereka dan anak-anak dari keluarga kaya akan tetap kaya sepanjang hidup mereka. Kebencian orang-orang akan terakumulasi selama berhari-hari dan berbulan-bulan, yang pasti akan meledak. Keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh akan mengambil kesempatan ini untuk memberontak dan menggulingkan keluarga kekaisaran dan saat itulah kultus suci kita akan menguasai dunia. Dengan kekuatan kita yang melonjak, tidak ada yang akan menandingi kita dan tidak ada yang bisa melawan kita. Ia mengangkat tongkat pancingnya dan seekor ikan besar pun tersangkut. Namun, ikan ini sangat kuat dan tali pancingnya putus. Ikan besar itu jatuh kembali ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Sang patriark muda tertawa dingin. Kau ingin memberontak dan memfitnah sekte suci kami sebagai orang yang tidak benar, penggal kepalamu. Kin terdiam sejenak dan berkata, Patriark, berhentilah bercanda. Patriark muda itu terdiam. Dia juga menangkap seekor ikan, tetapi ikan itu kecil. Sambil mengangkat tongkatnya, dia melanjutkan, baiklah, kita akan membicarakan hal-hal yang pantas. Apa yang terjadi setelah kau mengubah kultus suci kita menjadi kekaisaran perdamaian abadi lainnya setelah 200 tahun? Ketika pertempuran besar menyapu bersih perdamaian abadi dan menghancurkan keluarga-keluarga yang kuat, akan ada keluarga-keluarga kuat 200 tahun kemudian yang akan menggulingkan kekuasaan kultus suci kita. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Kinmu tercengang dan menggelengkan kepalanya, aku belum memikirkan apa yang akan terjadi setelah 200 tahun.
Semoga Patriark memberiku pencerahan. Patriark muda itu mematahkan cabang pohon willow dan menusuk ikan itu. Dia kemudian berdiri, bahkan aku tidak dapat melihat apa yang akan terjadi setelah 200 tahun. Master Sekte Muda, karena kamu dapat melihat 200 tahun ke depan di usiamu, kamu sudah menjadi Master Sekte yang berkualifikasi. Kamu telah lulus ujianku. Pemikiranku berbeda darimu. Yang kupikirkan adalah ajaran Sekte Suci kita. Hati Kinmu sedikit tersentak saat ia melihat ke arah tetua muda ini. Patriark muda itu berkata dengan tenang, jalan orang suci tidak lain adalah penggunaan sehari-hari bagi orang biasa. Siapapun yang melakukan sebaliknya dianggap sesat. Bertindak lugas, mengikuti jalan alam, itulah arti jalan. Ketika guru Kekaisaran Perdamaian Abadi bangkit tiba-tiba, aku telah mendeteksi ambisinya yang besar. Ketika dia bertanya kepadaku tentang jalan itu, aku telah memberitahunya kalimat ini dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Apa yang dia lakukan sekarang adalah inti dari kalimat ini. Hati dan pikiran Kinmu goyah dan dia membungkuk dengan kagum, Patriark itu bijak dan sudah menjadi orang suci. Anda ingin membuat pengaruh yang tak terlihat dan mengubah Kekaisaran Perdamaian Abadi menjadi sekte suci kita. Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi mampu mencapai jalan orang suci, Kekaisaran Perdamaian Abadi akan menjadi sekte orang suci surgawi. Patriark muda itu menggelengkan kepalanya. Kekaisaran Perdamaian Abadi dan pengajar kekaisaran tidak dapat mencapai jalan orang suci dan begitu pula aku. Seperti yang kau katakan, kekuatan dan sumber daya akan berada di tangan keluarga-keluarga yang berkuasa 200 tahun kemudian. Yang miskin akan menjadi semakin miskin dan yang kaya akan menjadi semakin kaya. Ini bukanlah jalan orang suci dari sekte orang suci surgawi kita. Aku ingin memengaruhi pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kekaisaran Perdamaian Abadi, namun, sepertinya aku telah gagal. Aku sudah tua, tanggung jawab ini akan dilimpahkan kepadamu. Yang dapat kubantu hanyalah mengelola sekte ini untukmu selama beberapa tahun lagi. Dia memegang ikan di tangannya dan membawa tongkat di punggungnya. Kinmu mengikutinya dari belakang dan melihat sesepuh ini mencari sebuah kol untuk mendirikan sebuah pot di tempat suci tertinggi di hati setiap orang di Eternal Peace Empire. Menambahkan air dan menyalakan api, dia membuang sisik dan organ ikan sebelum melemparkannya ke dalam pot. Melihat air dalam panci, Patriark muda mengambil beberapa bumbu dan menaburkannya ke dalam panci. Beberapa bulan lagi, aku akan pensiun dari jabatan Kanselir Agung. Aku sudah tua dan ingin menghabiskan beberapa tahun terakhirku untuk bepergian. Masih banyak tempat di dunia ini yang belum aku jelajahi dan kultus suci akan berada di tanganmu. Setelah aku pensiun, aku akan mengadakan upacara kenaikan tahta dan secara pribadi melihatmu menjadi pemimpin kultus suci. Kinmu sedikit gelisah dan bertanya, saat ini aku hanya berada di alam 5 elemen. Jika aku langsung mengambil alih sekte suci, apakah terlalu dini dan sulit untuk meyakinkan orang banyak? Patriark muda memberi isyarat kepadanya untuk duduk. Kinmu duduk dengan kaki disilangkan di depan panci dan mencium aroma sup ikan. Patriark muda menjawab, sesungguhnya aliran sesat itu lebih tersebar. Ke-360 kepala aula tersebar di seluruh negeri dan para pengikut kami tersebar di seluruh kedamaian abadi. Bahkan para tetua dan raja-raja surgawi sulit untuk berkumpul bersama. Kau bisa menjadi kepala aliran sesat yang lepas tangan dari tanggung jawabnya. Jika ini benar-benar tidak berhasil, bukankah aku masih hidup? Ketika aku masih hidup, tidak seorang pun akan berani menyentuhmu, bahkan pengajar Kekaisaran Kedamaian Abadi. Hati Kinmu sedikit bimbang dan mencoba bertanya, guru Kerajaan Perdamaian Abadi pasti sedang mencoba mengendalikan sekte suci kita, benar kan? Tentu saja, namun, Anda bisa membuatnya tenang. Patriark muda mencicipi sup ikan dan merasa bahwa panasnya belum terasa, jadi dia menambahkan lebih banyak kayu bakar. Kamu perlu tahu bahwa kamu masih muda dan tingkat kultivasimu rendah. Dia tidak akan menempatkanmu di matanya dan akan merasa bahwa dia dapat mengendalikanmu. Jika dia dapat mencapai jalan orang suci, tidak ada ruginya membiarkan dia mengendalikanmu dan mengendalikan sekte suci. Jika dia tidak dapat melakukannya, kamu hanya perlu menggantikannya. Seolah-olah dia mengatakan hal yang tidak penting, namun, hal ini merupakan peristiwa besar yang melibatkan masa peralihan antara dua dinasti. Kinmu mencicipi sup ikan dan merasa bahwa itu lezat dan sangat menyegarkan, membuatnya tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan langsung bertanya, Patriark, apakah ada teknik yang hilang dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung? Setelah mempelajarinya selama beberapa hari ini, saya tidak menemukan teknik yang dapat menyatukan semua keterampilan dalam kitab suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung. Patriark muda mengulurkan tangannya dan meraih ke udara, lalu mengambil 2 mangkuk dan 1 sendok sayur entah dari mana. Kinmu mengambil sendok sayur itu dan mulai menyendok sup.
Baru saja patriark muda itu meraih ke udara, mantra semacam ini tercatat dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung. Itu disebut mantra pengangkutan 5 hantu, untuk dapat mencuri barang dari jauh tanpa diketahui siapapun. Teknik persatuan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung hanya diberikan kepada pemimpin sekte dan diwariskan dari satu pemimpin sekte ke pemimpin sekte lainnya. Patriark muda itu meneguk sup ikan dan menghela napas. Isi kitab suci iblis surgawi pendidikan agung semuanya dapat diajarkan kecuali teknik persatuan yang hanya dapat dikembangkan oleh guru sekte. Ketika kamu menjadi guru sekte suci, Li Tianxing akan mengajarkannya kepadamu. Qin Mu tercengang. Bukankah master sekte Li Tianxing sudah meninggal? Dari nada bicara sang patriark muda, Li Tianxing tampaknya masih hidup. Sambil meminum sup ikan itu, dia merasa semakin nikmat rasanya sehingga dia bertanya, "Patriark, ikan apa ini?" Sang patriark muda menjawab, "Ki dari 9 naga berkumpul di sini dan membentuk danau ini. Ikan-ikan ini menyerap ki naga, oleh karena itu, mereka disebut ikan mas 9 naga. Jenis ikan ini memiliki tubuh yang penuh dengan tulang keras dan tidak banyak daging, oleh karena itu mereka hanya dapat digunakan untuk direbus dan sup yang direbus dari mereka sangat lezat." Qin Mu tampak termenung. Patriark bermaksud membiarkanku menjadi ikan mas 9 naga dengan tubuh penuh tulang keras. Sang patriark muda menatapnya, "Apa kau tidak terlalu banyak berpikir? Apa salahnya menjadi manusia hingga kau ingin menjadi ikan? Kau ingin direbus dalam sup. Aku hanya ingin sup ikan, itulah sebabnya aku membawamu ke sini." Qin Mu merasa malu. Tampaknya lelaki tua itu benar-benar menginginkannya dan hanya ingin minum sup ikan. Mereka berdua duduk dan perlahan-lahan meminum sup itu, sangat menikmatinya. Qin Mu mengambil tulang ikan dan menggambar sebuah gambar di tanah. Dia menggambar diagram sirkulasi alam 6 fusion dari tubuh penguasa 3 eliksir dan bertanya, "Patriark, saya telah melihat diagram sirkulasi ini di Aula Azure Yang. Namun, tidak ada diagram sebelumnya. Bolehkah saya bertanya apakah Patriark telah melihat diagram sebelumnya dari gambar ini?" Patriark muda itu melihatnya dengan saksama dan merasa heran, "Untuk apa Anda memerlukan diagram sirkulasi teknik ini? Anda mengenali teknik ini?" Qin Mu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah diagram sirkulasi dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa alam 6 fusi." Patriark muda itu memiliki ekspresi aneh, "Bahkan aku tidak tahu ini adalah teknik 3 ramuan tubuh penguasa, siapa yang memberitahumu?" Kepala desa yang melakukannya. Patriark muda itu menatap kosong sejenak dan mendesah sedih, "Orang tua ini masih lebih bijak dariku. Aku tidak bisa mengenali teknik ini dan tidak tahu namanya, tetapi dia tahu. Dia tetap yang lebih pintar. Jadi teknik ini disebut teknik 3 eliksir tubuh penguasa." Orang tua itu memang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. "Aku pernah melihat diagram sirkulasi ini di reruntuhan kuno. Selain gambar ini, ada juga beberapa gambar yang tidak lengkap. Aku melihat banyak sekali keajaiban dalam sirkulasi diagram yang luar biasa, oleh karena itu aku menghafalnya dan mengukirnya di Aula Azure Yang. Teknik-teknik di Aula Azure Yang semuanya adalah diagram yang tidak lengkap dan ini adalah salah satu yang tidak lengkap." Dia berhenti sejenak dan bertanya, "Kamu sedang mengembangkan teknik ini?" Qin Mu menganggukkan kepalanya, "Aku telah mengolah teknik 3 ramuan tubuh penguasa sejak aku masih kecil." Patriark muda itu ragu sejenak, "Seharusnya, kau mengolah teknik persatuan dari sekte suci kita, tetapi pasti ada alasan mengapa orang tua di desamu itu menyuruhmu mengolah teknik 3 eliksir tubuh penguasa ini. Dengan pengetahuannya yang mendalam, dia tidak mengajarimu tekniknya dan malah mengajarimu teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ini berarti teknik itu bahkan lebih baik daripada tekniknya. Teknik yang bagus seringkali memiliki kesamaan. Mengapa kau tidak mengolah kedua teknik itu? Itu bahkan mungkin berkontribusi pada kultivasimu." Qin Mu mengerti dan menjawab, "Aku belum menemukan diagram teknik 3 eliksir tubuh penguasa sebelumnya. Tanpa teknik alam 5 elemen, aku tidak dapat terus berkultivasi."